Masih seputar isu pemilu 2024. Ceritanya di dalam konstitusi kita ya, UUD 1945 itu sudah diatur masa jabatan pejabat publik, salah satunya presiden dan beberapa yang lainnya itu 5 tahun maksimal 2 kali periode. Nah, presiden yang saat ini sedang menjabat yaitu Pak Jokowi ini sudah mendekati akhir masa pemerintahannya sesuai batasan yang udah diatur dalam konstitusi. Nah, kemudian berkembanglah isu untuk gimana nih kita menunda pemilu dulu, atau bahkan ada juga isu di mana orang mau periodenya ditambahin ya jadi 3 periode gitu dan lain-lain lah ya. Nah, pertanyaannya sebenarnya bisa nggak sih aturan dalam konstitusi ini diubah gitu kan? Ini dia yang bakal kita bahas dalam episode kali ini bareng Mas Saiful Mujani. Mas Saiful, hari ini kita mau ngomongin tentang konstitusi terkait aturan konstitusi terkait pemilu, ya terkait masa jabatan terutama presiden dalam konteks ini yang lagi diperdebatkan. Dan diskusi untuk ada semacam wacana untuk ini bisa diubah nggak aturannya gitu. Nah, dimana kalau dalam konstitusi kita udah diatur masa jabatannya gitu kan maksimal 2 periodenya, kemudian per periode berapa tahun. Nah, ini lagi mulai muncul perbincangan untuk kayak bisa nggak ya ini ditambah gitu, misalnya jadi kayak di periode kedua ini jadi 8 tahun atau misalnya jadi ada periode ketiga gitu. Pertanyaannya yang kemudian jadi ya perbincangan itu di ruang publik gitu ya, di sosial media itu kayak emang bisa ya konstitusi kita diubah gitu kan. Nah, karena kita tahu sudah ada track record pernah amandemen gitu, jadi kita tahu oh pasti bisa nih diubah gitu kan. Tapi bisa nggak sih syarat-syaratnya itu dipenuhi oleh argumen yang udah beredar untuk penundaan maupun penambahan periode yang ada sekarang ini gitu? Apakah itu memenuhi syarat untuk mengubah konstitusi kita? Nah, itu Mas Saiful yang mau kita diskusikan sekarang. Terima kasih Kania. Memang bicara tentang keinginan ya atau aspirasi atau gagasan tentang perubahan periodisasi presiden dalam hal ini. Soalnya kalau anggota legislatif tidak ada batasan itu, bisa terus gitu ya. Hanya presiden yang dibatasi oleh konstitusi selama ini 2 kali. Yeah. Atau di dalam pilkada, gubernur, wali kota dan seterusnya hanya 2 kali. Yeah. Tapi kalau untuk legislatif tidak. Nah, oleh karena itu adanya aspirasi untuk menambah waktu berkuasa dari 5 tahun menjadi 8 tahun tadi kan yang sebut, atau dari 2 periode menjadi 3 periode seperti itu sebagai sebuah gagasan tentu saja di negara yang bebas ini boleh dong gitu ya. Boleh, yang penting kan alasannya apa gitu ya, yakinkan kita semua rakyat semuanya yakinkan bahwa ini adalah pilihan yang baik bahwa gitu ya. Bahwa perubahan itu sangat penting dan mendesak. Nah, argumen itu yang paling utama bagi saya, bukan soal boleh atau tidak boleh gitu ya, tapi alasannya apa. Karena apa? Kalau soal boleh dan tidak boleh itu nanti kembali ke soal konstitusi kita ya. Tadi seperti Anda katakan, selama ini konstitusi terutama untuk eksekutif itu dibatasi 2 periode, 5 tahun masing-masing periode. Tidak boleh nambah, seperti misalnya kan yang makan nasi padang enak, nambah dong. Nggak boleh begitu, sepiring lagi deh. Iya lagi dong, tambah lagi. Tidak boleh begitu. Nah, untuk membuat itu berubah sesuai dengan aspirasi baru, sebut begitu, karena pertimbangan apapun pertimbangannya adalah konstitusi kita memberikan wadah mengakomodasi aspirasi semacam itu. Artinya apa? Undang-undang dasarnya yang terkait dengan masa kekuasaan itu 3 periode atau diperpanjang masa berkuasanya itu harus dirubah atau harus ditambahkan pasal-pasal tertentu lewat amandemen. Cuma pertanyaannya tadi, apakah setiap saat kita boleh begitu saja melakukan amandemen kan gitu ya. Begitu saja. Or for any reason ya, untuk alasan apapun udah akhirnya kita amandemen langsung bisa amandemen. Kan nggak bisa begitu. Jadi harus ada alasannya ya. Amandemen kita itu dalam sejarah kita itu baru dilakukan setelah reformasi. Sebelumnya kita tidak pernah melakukan itu. Memberlakukan undang-undang dasar 1945 itu dengan dekret
dan itu bersamaan dengan matinya demokrasi Indonesia pada tahun 59 kan waktu itu. Nah, kita pada zaman Soeharto tidak melakukan amandemen, pada masa reformasi inilah kita melakukan amandemen. Semua, walaupun ada yang menggugat sebetulnya ya, yang keberatan misalnya terutama dengan berakhirnya kekuasaan Pak Harto, tapi secara umum wakil-wakil kita di parlemen itu sepakat untuk melakukan amandemen. Dan wakil-wakil kita di parlemen, di DPR dalam hal ini dan MPR, itu menyerap aspirasi yang berkembang dalam masyarakat ketika kita mengalami krisis tahun 98 itu kan ya. Jadi ada krisis yang besar waktu itu, ekonomi hancur kan begitu, terjadi kerusuhan dan seterusnya. Dan dianalisis adalah sumbernya itu adalah masalah politik. Politik itu terkait dengan Undang-Undang Dasar kita yang tidak membatasi kekuasaan. Hanya berperiode-periode gitu. Itu sakral banget 2 periode itu. Karena itu amanat reformasi. Jadi reformasi yang berdarah-darah itu amanat karena itu batasin adalah, kekuasaan. Itu adalah semacam terapi terhadap buruknya politik kita sebelum pada itu. Masa Orde Baru gitu ya. Dan kita tahu karena tidak terkontrol, Pak Harto sampai beliau meninggal itu dalam status tersangka. Sedih nggak coba? Gitu ya. Pengadilannya tidak selesai sampai beliau meninggal. Tersangka sebagai orang yang korup. Walaupun belum terbukti di pengadilan, tapi kan menyedihkan presiden kita meninggal dalam status tersangka. Nah, oleh karena itu amandemen dibuat adalah untuk mengatur, membatasi kekuasaan itu. Sudah terbukti kita punya pengalaman. Bung Karno dulu ya diangkat sebagai presiden seumur hidup. Ya kan, bayangkan. Itu ya tidak tahu asal usulnya aja, tapi yang jelas itu aspirasi itu berkembang sampai Bung Karno mengakhiri kekuasaan dengan sangat tragis, ya kan. Dia dijatuhkan oleh MPRS waktu itu dan beliau sakit, kemudian diulang kembali oleh kita di masa Orde Baru. Nah, sekarang ada aspirasi ingin nambah, gitu ya. Walaupun tadi habis dibatasin terus yaudah tambah deh, tapi kurang nih batasannya, masih terlalu sedikit. Menurut saya adalah pengalaman sejarah itu penting ya, untuk dipertimbangkan ketika kita bicara untuk merubah batasan-batasan kekuasaan tersebut, terutama pembatasan kekuasaan eksekutif. Itu amanat reformasi yang sangat fundamental. Namun demikian, tidak apa-apa sekarang kita melakukan amandemen untuk merubah periodisasi maupun batasan masa berkuasa, asal syaratnya dipenuhi. Nah, sekarang apakah kita dalam keadaan genting? Gitu ya, sehingga membutuhkan satu keberlangsungan dari satu eksekutif ke eksekutif berikutnya itu tanpa melalui pemilu, misalnya kayak gitu. Gentingnya itu apa? Misalnya ya bencana alam yang luar biasa. Sekarang ada pandemi, tentu saja. Tapi pandemi kan tidak hanya di kita, itu gejala global. Dan sekarang ya alhamdulillah menurut saya sudah relatif membaik kan gitu. Ekonomi juga rusak, tapi itu gejala global. Tapi negara-negara lain di dunia itu tidak merusak konstitusinya karena alasan-alasan itu. Oleh karena itu saya melihat kan ya, amandemen itu bisa dilakukan, itu pertama ya, asal syarat-syarat kegentingannya itu dipenuhi. Kalau tidak, misalnya ada kondisi perang nih kayak Ukraina sekarang sama Rusia, nah itu bisa. Yang presiden yang sekarang terus ini terus aja dulu ya, nggak usah ada pemilu dulu ya. Kira-kira kayak gitu. Kita juga ada situasi yang tidak stabil di negara kita, tapi kan sangat lokal, bukan nasional. Itu dasarnya ya. Namun demikian, katakanlah kita ya akan mengamandemen, kan begitu. Karena secara prosedural itu bapak-bapak kita di MPR yang akan mutus akhirnya, walaupun nanti akan berhadapan dengan rakyat, ya kan? Rakyat bisa tidak setuju kan begitu. Tapi tidak apa-apa. Kita lihat kemungkinan amandemen itu, dan amandemen itu lepas dari syaratnya tadi gitu ya. Kalau dipaksakan bisa saja terjadi. Tapi syaratnya tuh karena alasan-alasan politik tertentu. Iya Mas, tadi aku mau nanya sih lebih detailnya. Untuk alasan-alasan yang bisa menjadi dasar untuk amandemen itu sebenarnya ada diatur secara jelas nggak sih di dalam konstitusinya sendiri? Setahu saya tidak.
syaratnya itu apa, boleh amandemen dan tidak boleh amandemen. Gitu ya. Itu adalah bacaan sosiologis dan politik terhadap situasi ya. krisis itu. Dan oleh karena itu seperti Perpu dalam beberapa hal. Perpu itu kan sangat tergantung bagaimana pemerintah dalam hal ini presiden misalnya mendefinisikan situasi. Itu genting atau tidak genting, bahwa itu melanggar besar atau tidak. Misalnya kayak kasus pemilihan kepala daerah yang dibuat oleh DPR waktu itu, disepakati agar dipilih secara tidak langsung, tapi dipilih oleh DPRD. Nah, udah jadi undang-undang tuh. Kemudian SBY menilai itu merusak fundament demokrasi kita, amanat dari reformasi. Dia bikin Perpu membatalkan itu ya. Nah, kita juga bisa begitu. Dalam hal ini kita bisa melakukan amandemen dengan mendefinisikan sendiri situasi tadi, tingkat kegentingan itu, gitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus menghitung kalau itu akan dilakukan amandemen, mungkin apa enggak kekuatan peta politiknya di MPR seperti apa. Ya, mungkin bisa jelasin dulu prosedurnya kali ya, Mas. Misalnya kita mau mengubah nih undang-undang. Nah, apa sih nih prosesnya gimana nih? Pertama apa dulu nih yang harus dilakukan? Pertama, kalau amandemen adalah syarat normatifnya diatur di dalam Undang-Undang Dasar, itu adalah harus diajukan secara tertulis dengan alasan oleh 1/3 minimal anggota MPR. Ya, anggota MPR itu diajukan oleh minimal 1/3 anggota MPR ya. Jumlahnya 711 sekarang ya. MPR itu. Nah, jadi minimal 1/3 dari itu ya kurang lebih seperti itu. 230-an. Nah, setelah itu disepakati oleh anggota MPR yang hadir sebagai anggota MPR itu minimal 2/3 dari 700. Jadi yang hadir di dalam sidangnya gitu ya. Untuk memproses amandemen itu. Itu untuk voting yang tadi ya. Jadi kayak untuk yang datang votingnya sendiri minimal 2/3-nya, terus dari 2/3 itu harus ada 1/3 suara tapi dari total populasi. Dari total populasi anggota MPR. Bukan yang hadir doang ya. Bukan, 1/3 itu dari total populasi MPR. Terus kemudian 2/3 juga dari total populasi MPR. Nah, kemudian setelah berlangsung proses amandemen, keputusan di amandemen itu harus disepakati oleh mayoritas mutlak. Jadi 50% plus kira-kira begitu. Di atas 50% lah pokoknya. Nah, oleh karena itu prosedurnya sih sederhana seperti itu. Cuma kan untuk mencapai itu peta politik sangat menentukan gitu ya. Apakah mungkin atau tidak kira-kira. Jadi voting untuk mengajukan minimal 1/3 anggota. Kalau misalnya untuk voting yes or no-nya di akhir minimal 50% plus 1 ya berarti. Betul. Prosedurnya seperti itu. Nah, terus untuk sekarang situasinya Mas Saiful udah sempat punya data atau udah ada pengamatan nih belum terhadap MPR saat ini gitu? Ini kita mengamatinya dari pernyataan-pernyataan yang beredar di media juga ya. Orang-orang yang ada di MPR. Di MPR. Dalam hal ini yang banyak tentu saja adalah komponen dari DPR kan. Nah, jadi DPR dengan DPD kan di MPR itu. Nah, DPD itu jumlahnya 136, sekitar 19,1%. Jadi 80-an% itu orang dari DPR. Nah, karena itu DPR itu ya berhubungan dengan partai politik. Oleh karena itu untuk menangkap peluang dan kemungkinan-kemungkinannya kita mempelajari statement lah ya. Mungkin yang dikatakan dengan yang di hatinya mungkin beda. Tapi kan kita nggak tahu hati, ya kan? Kita baca yang lain. Kita nggak bisa baca niat. Kita cuma bisa baca yang udah keluar nih, opininya atau tindakannya, pernyataannya. Nah, dalam soal ini ada 9 partai di DPR dan mereka punya representasi atau wakil di MPR. Yang mendukung ini bukan 3 periode nih. 3 periode udah hilang isu itu. Sementara ini yang ada adalah penundaan pemilu ke 2027 berarti ya Mas. Yang mendukung itu sementara ini kan ini bisa berubah nih. Waktunya kapan itu bisa berubah tiap detik ini sikap-sikap seperti ini. Tapi untuk sementara ini sampai video ini dibuat, sampai saat video ini dibuat, perkembangannya adalah Partai Golkar yang mendukung. Itu kekuatannya 12% dari total populasi MPR. Kemudian PKB itu 8,2.
kemudian PAN 6,2. Nah, kemudian partai yang lainnya yang menolak sementara ini adalah PDIP. Kekuatannya itu 18% di MPR. Kemudian Nasdem 8%, 8,3. Kemudian Demokrat, kemudian PKS masing-masing 7,6 dan 7. Nah, itu yang menolak. Jadi yang menolak kurang lebih 40%. Lebih besar dari yang mendukung untuk penambahan masa kekuasaan presiden tersebut. Nah, ada yang masih kita belum tahu sikapnya, yaitu Gerindra sama P3. Kita belum tahu. Nah, katakanlah ini stabil, katakanlah gitu ya. Kalaupun Gerindra dan P3 itu mendukung, itu tidak cukup untuk untuk membuat dia menyepakati dilakukannya amandemen, karena amandemen minta 2/3. Kalau PDIP dan teman-temannya tadi 78-40, itu kan udah cukup untuk membatalkan amandemen ini, tidak boleh. Oh, sorry. Maksudnya membatalkan di sini gimana, Mas? Tadi kan harusnya pas voting bukan sih baru dihitung yes or no-nya. Tapi bisa dibatalin pada saat pengajuan, pada saat proses. Setelah diajuin, diterima atau tidak pengajuan ini kan gitu. Oh, untuk diterima atau tidak? Nah, untuk itu harus dihadiri di 2/3. 2/3. Nah, kalau dihitung gitu ya, dia di forum itu akan kalah, jadi absen aja 40%. Iya, nggak usah datang. Gitu loh, tadinya. Bisa begitu. Iya, yang kelabu ini kita tidak tahu. Nah, yang besar adalah DPD. DPD 19%, kita tidak tahu. Belum tahu nih ya DPD gimana. Katakanlah bagi orang yang tidak menginginkan terjadinya amandemen, DPD mendukung, gitu, penambahan. Terus Gerindra mendukung, ya kan? Terus P3 juga mendukung. Total semuanya itu sekitar 60%. Oke. Nah, begitu mulai sidang untuk ini absen semua yang 40%. Udah deh, nggak jadi. Karena yang datang harus 2/3 ya. Iya. Yang setuju, yang setuju untuk terus. Oh, yang setuju untuk terus 2/3. Oh, kirain yang datangnya aja harus 2/3. Ya absen, ya. Oh ya, absen itu sama aja setuju untuk terus ya. Iya. Jadi caranya kan biasa begitu, absen. Iya. Itu sama aja bilang enggak ya. Iya. Nggak dukung tinggal nggak usah datang. Jadi ini menarik bahwa masih dinamis, tidak tahu timelinenya sampai kapan ini, karena begini. Kalau ditanya pada pejabat-pejabat terkait dengan pemilu, misalnya Menko Polhukam, misalnya kayak Pak Mahfud, atau kayak Menteri Dalam Negeri, atau ketua DPR seperti Mbak Puan, dia mengatakan pikiran kita adalah menyelenggarakan pemilu 2024 sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat, kan begitu. Itu artinya apa? KPU harus segera bekerja, ya kan? Iya. Karena pendaftaran calon presiden, katakan begitu, itu tahun depan, September kurang lebih kayak begitu. Jadi waktunya makin mepet. Belum lagi DPR, DPRD itu lebih cepat lagi. Nah, oleh karena itu menurut saya sampai April timeline-nya mungkin. April akan putus apakah masih lanjut nih wacana penundaan ini ya, akan terrealisir untuk amandemen atau tidak, itu akan dilihat sekitar bulan April itu, saya kira akan lihat gitu. Sebenarnya udah deket banget berarti ya, tinggal kita tunggu aja ya, pada bulan puasa itu kira-kira. Tapi untuk sementara ini sih berarti posisinya justru kelihatannya ya masih lebih kuat yang menolak ya sebenarnya. Ya, untuk sementara ini. Dan yang menarikannya, yang diperjuangkan untuk diperpanjang jabatan itu kan presiden, salah satunya yang penting. Nah, partai utama pendukung Presiden Jokowi itu PDIP. Itu menarik. Ternyata PDIP sementara ini kan tidak mendukung perpanjangan masa jabatan itu, kan gitu. Yeah. Dia katanya kembali saja, udah kesepakatan, kita udah membuat aturan KPU akan pemilu 2024, kan kira-kira kayak begitu. Itu sangat menarik. Yang lain juga kita tidak tahu di di belakang layar sebenarnya PKB ini sungguh-sungguh apa enggak gitu ya. PAN sungguh-sungguh apa enggak. Tapi kalau dilihat, dibaca di berita-berita, kelihatannya itu sesuatu yang sangat dinamis dan sangat menarik untuk dicermati. Apakah PAN itu cukup otonom
untuk memutuskan bilang dia mendukung gitu atau ya. tidak. Ya. Demikian juga Golkar dan demikian juga PKB. Itu kan ya. Oke Mas Saiful, I think udah cukup jelas nih harusnya nih ya. Petanya. Iya, petanya, dan tadi gimana sih prosedurnya untuk kita mengubah UUD 1945, karena kan tadi ada isu mau ditunda dan itu harus diubah dulu nih berarti konstitusinya, karena kalau menurut konstitusi yang berlaku nggak bisa kan, masa jabatannya harus selesai nih 2024. Nah tadi kita udah dengar penjelasan dari Mas Saiful bahwa tapi ada satu hal yang gimana Mas Saiful? Yang perlu kita bahas dan diskusikan secara lebih detail adalah kalau katakanlah amandemen dijalankan, itu implikasi proseduralnya akan menjadi sangat rumit. Nah, serumit apa nanti kita harus di obrolan lain ya. Oh ternyata masih ada lagi nih. Oke. Kerumitannya berarti ditunggu di episode selanjutnya. Jadi untuk sekarang cukup dulu ya, hopefully udah cukup jelas tadi bagaimana sih step-stepnya kalau mau mengubah UUD 45, tapi ternyata Mas Saiful punya teaser lagi nih bahwa masih ada lagi kerumitan di balik sekedar prosedur suara MPR tadi ya. Ada lagi nanti implikasinya kalau mau mengamandemen harus apa lagi nih yang harus dilakuin. Dan itu akan jadi obrolan kita di episode selanjutnya. Thank you udah nonton episode kali ini. Sampai ketemu di episode Bedah Politik berikutnya.